Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firda Hoirunisa, NPM 171000088. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai analisis kesulitan belajar mengenali huruf abjad siswa kelas 2 di SD Negeri Dalangan 2 Sendangsari dengan dosen pengampu Bapak Arif Febrianto, MPDI. Yang pertama adalah pendahuluan. Kemudian pada pendahuluan ini ada latar belakang. Latar belakang yang dari penelitian ini adalah permasalahan kesulitan belajar adalah hal yang sering terjadi dalam pendidikan. Kesulitan belajar sendiri juga memiliki berbagai macam, diantaranya kesulitan dalam membaca, menulis, ataupun mengenali huruf abjad yang sering dialami oleh siswa SD, terutama pada siswa SD kelas rendah. Siswa pada kelas rendah dengan usia antara 6 atau 7 tahun hingga 9 atau 10 tahun mengalami perkembangan operasional konkret, sehingga hambatan yang sering terjadi yaitu siswa kurang mengenali huruf yang hampir sama, dan oleh karena itu siswa yang memiliki kesulitan dalam belajar membutuhkan layanan bimbingan yang khusus. Selanjutnya, fokus penelitian. Fokus penelitian yang saya ambil yang pertama mengenai kesulitan belajar yang dialami oleh siswa-siswi SD Negeri Dalangan 2 kelas 2, dan yang kedua adalah mengenai rendahnya kemampuan mengenali huruf abjad pada siswa kelas 2 SD Negeri Dalangan 2. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil pertama adalah mengenai bagaimana cara mengatasi kesulitan belajar mengenali huruf abjad pada siswa kelas 2 SD Negeri Dalangan 2, dan yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang menjadi penghambat dalam kesulitan belajar tersebut untuk mengenali huruf-huruf abjad siswa kelas 2 SD Negeri Dalangan 2. Kemudian untuk tujuan penelitian ini, tujuannya adalah untuk mengetahui hal-hal yang menjadi penyebab atau hambatan dalam kesulitan belajar mengenali huruf-huruf abjad dan apa saja faktor yang mempengaruhi, dan juga mencari solusi yang tepat untuk anak kelas 2 SD Negeri Dalangan 2. Penelitian. Nah, dalam penelitian kualitatif ini saya menggunakan paradigma konstruktivisme dalam pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Penelitian ini diharapkan akan memberikan manfaat bagi peningkatan kemampuan mengenali huruf abjad, dan di sini juga ada dua manfaat, yaitu yang pertama adalah manfaat praktis. Manfaat praktis ini bertujuan bagi penulis, kemudian bagi pendidik dan calon pendidik, dan juga bagi sekolah. Kemudian juga ada manfaat teoritis. Selanjutnya bab 2 mengenai kajian pustaka. Yang pertama adalah kajian teori. Yang pertama, kajian teori mengenai pengertian kesulitan belajar. Kesulitan belajar dapat diartikan sebagai keadaan di mana siswa mengalami kesulitan dalam menyerap pembelajaran atau materi yang disampaikan oleh guru. Kemudian faktor-faktor. Di sini adalah faktor-faktor yang menjadi pengaruh atau penyebab siswa mengalami kesulitan belajar, yaitu ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Yang ketiga adalah tentang mengenali huruf. Kemampuan tersebut dapat terlihat dari bagaimana seseorang anak mampu menyebutkan bunyi dan juga nama setiap huruf abjad yang ada. Selanjutnya, di sini saya mengambil penelitian yang relevan. Yang pertama dari jurnal karya Nana Chandranelawati yang dibuat pada Desember tahun 2019 dengan judul Penerapan Model Pembelajaran Make a Match untuk Meningkatkan Kemampuan Mengenali Huruf Abjad. Dan yang kedua, saya mengambil jurnal karya Rahmawati pada dibuat pada bulan Juli tahun 2019 dengan judul Penerapan Media Gambar dalam Meningkatkan Kemampuan Menghafal Huruf Abjad pada Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Benar Meriah. Selanjutnya adalah pertanyaan penelitian. Yang pertama adalah bagaimana kesulitan belajar yang dialami oleh siswa. Yang kedua adalah apa saja faktor-faktor yang menjadi penyebab kesulitan belajar tersebut. Yang ketiga adalah bagaimana kesulitan belajar mengenali huruf abjad yang dialami oleh siswa. Kemudian di sini bab 3 yaitu metode penelitian. Yang pertama adalah latar penelitian. Penelitian ini berlatar waktu pada
bulan Januari hingga bulan Maret 2021 bertempat di SD Negeri Dalangan 2 Sendang Sari, Minggir, Sleman, Yogyakarta, dan subjek penelitiannya adalah siswa-siswi kelas 2 SD Negeri Dalangan 2 Sendang Sari, Minggir, Sleman, Yogyakarta. Kemudian cara penelitian yang pertama adalah tahap pra-lapangan. Penelitian ini mempertimbangkan pembuatan usulan peneliti hingga menyiapkan perlengkapan yang digunakan untuk penelitian. Kemudian adalah pekerjaan lapangan, di mana peneliti berusaha mempersiapkan diri mengenali dan mengumpulkan data. Yang ketiga adalah analisis data, di mana di sini peneliti mulai mengelola data yang diperoleh dari narasumber maupun dokumen dan kemudian disusun ke dalam sebuah penelitian. Selanjutnya adalah data dan sumber data. Menurut Ari Kunto, sumber data adalah subjek dari mana suatu data tersebut diperoleh. Nah, di sini ada data primer. Data primer itu diperoleh dari guru wali kelas dan juga dari siswa kelas tersebut. Kemudian data sekunder. Data sekunder ini diperoleh dari dokumen-dokumen yang dibutuhkan. Kemudian ada prosedur pengumpulan data. Nah, prosedur pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan observasi, wawancara, dan juga dokumentasi. Selanjutnya adalah analisis data. Analisis data yang dilakukan secara terpadu, artinya analisis data dilakukan sejak di lapangan, yakni dengan menyusun data hasil analisis atau bahan menjadi pola-pola dan berbagai kategori dengan tepat. Selanjutnya di sini ada pemeriksaan keabsahan data. Nah, pemeriksaan keabsahan data dapat meliputi 4 tahap, yaitu uji kredibilitas data, kemudian uji transferabilitas, kemudian uji depenabilitas, dan juga uji konfirmabilitas. Kemudian adalah langkah-langkah analisis data. Yang pertama adalah reduksi data, di mana inti dari reduksi data ialah proses pengembangan dan penyeragaman segala bentuk data yang diperoleh. Kemudian penyajian data. Nah, peneliti akan membuat kelompok agar peneliti lebih mudah dalam mengambil kesimpulan dari data-data yang diperoleh. Selanjutnya adalah menarik kesimpulan. Peneliti membandingkan antara data dengan subjek dan informasi yang bertujuan guna menarik kesimpulan dari semua data yang diperoleh. Selanjutnya, pemeriksaan keabsahan data. Dalam penelitian kualitatif juga terdapat beberapa teknik yang dapat digunakan. Yang pertama adalah kepercayaan atau reliabilitas, kemudian triangulasi, dan juga kemudian memperpanjang pengamatan. Selanjutnya pemeriksaan sejawat, kemudian kebergantungan atau dependability, kemudian kepastian atau confirmability. Nah, sekian presentasi dari saya. Ada kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.